Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya absen terlebih dahulu. Arina Melkhianatu Pahati. Ya. Aprilia Zaratun Aska. Sofiatun Naila Fadila. Ubaid Mufid Anwari. Rifal. Adi. Duduknya yang rapi sebelum belajar dimulai. Oke, kita senam otak terlebih dahulu yuk. Ada yang tahu? Ayo ikutin. Begini. Kalau kayak kiri, jempol yang kiri, yang kanan telunjuk. Begini. Nggak bisa, Bu. Senam otak, ayo senam otak. Ini masih di depan. Ayo senam otak, ayo. Biar belajarnya semangat. Mbak. Ayo ikutin. Alah. Sini. Mbak, Ini. bisa. Oh bisa, bagus. Ayo yang cepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Semangat. Kamu Kemarin belajar apa? Ada yang tahu kemarin belajar apa? Materi apa? MTK. Matematika. Pelajaran apa itu? Menghitung. Tambah-tambahan. Bagian. Kita di sini akan mempelajari yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu keperwiraan itu apa? Pahlawan. Nah, Mbak Arin, ini keperwiraan apa artinya? Keberanian apa? Ya, siapa yang berjuang? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak kita harus mencontoh perilaku keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membela negara Indonesia. Akan apa? Penjajahan dari orang-orang yang akan menjajah di Indonesia. Nah, Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin atau membela negara yang ada di Mekah, negara Madinah. Di sana beliau memimpin dalam pasukan perang. Karena pada masa itu kafir Quraisy ingin menghancurkan masyarakat Madinah. Karena apa? Karena apa kafir Quraisy ini ingin menghancurkan masyarakat Madinah? Karena orang kafir Quraisy ini tidak mau Nabi Muhammad SAW membela kebenaran di masyarakat Madinah, menegakkan keadilan di masyarakat Madinah, dan kafir Quraisy ini mengetahui akan maksud tujuan Nabi Muhammad SAW dalam penyebaran agama Islam. Maka orang kafir Quraisy berencana untuk menyerang masyarakat Madinah. Dengan berita tersebut, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan pasukannya untuk berperang melawan kafir Quraisy. Berperang ini untuk membela kebenaran, untuk membela umat Islam dari penjajahan ini bisa disebut sebagai jihad
di jalan Allah. Maka siapa yang akan berperang di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala mati dalam keadaan syahid, husnul khatimah, langsung masuk surga. Jadi berperang tidak ada rasa takut sama sekali. Membela negara itu sangat penting, karena sebab kalau negara kita hancur, maka tidak ada yang akan membela negara kita. Siapa lagi kalau bukan anak-anak muda zaman sekarang ini, kalau tidak belajar yang benar buat masa depannya, buat negaranya ya. Oke, siap. Nah, di sini pada bab ini keperwiraan Nabi Muhammad ini contohnya dalam berperang itu ada yang pertama dalam perang Badar. Nah, anak-anak coba kita cermati isi dalam cerita perang Badar tersebut. Buka bukunya. Jangan ada yang nulis, buka dulu. Oke. Nah, pada perang Badar ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap melawan kafir Quraisy. Nah, perang Badar ini terjadi pada tanggal berapa? 17 Ramadan Tahun 2 Hijriah, bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Pinter anak-anak. Ini terjadi di mana perang Badar ini? Di gunung. Di desa Di desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. di desa Badar. Karena apa perang Badar ini dinamakan perang Badar? Karena desanya ini memang terletak antara Mekah dan Madinah yang dinamakan Badar. Kayak Sumber Gede ini dinamakan Sumber Gede. Nanti kalau ada terjadi peperangan perang Sumber Gede. Tapi jangan sampai perang ya. Kita ini harus saling toleransi, menghormati. Kekuatan pasukan muslim ini lebih banyak mana dari pasukan kafir Quraisy? Ayo, pasukan muslim ini berapa jumlah orangnya yang berperang? Ya, kafir Quraisy berapa orang? 1.000 orang. Nah, strategi Rasulullah SAW dalam berperang ini apa? Penampungan air. Ya, menguasai penampungan air. Nah, seorang kafir Quraisy ini bernama Aswad bin As'ad ini ingin menghancurkan kolam penampungan air itu. Namun usaha Aswad sang kafir Quraisy ini digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu seorang panglima perang di pasukan Rasulullah. Nah, Aswad ini berencana ingin menghancurkan kolam penampungan air, namun dicegah oleh pasukan dari Rasulullah, maka Aswad ini meninggal dunia. Bagaimana kaum muslimin memenangkan perang itu? Ada yang tahu? Ya, kaum muslimin ini memenangkan pasukan itu karena dengan keberanian kaum muslimin. Pemimpinnya Rasulullah SAW. Jadi kaum muslimin ini selalu menaati perintah Rasulullah. Kemudian kaum muslimin ini selalu meminta perlindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kaum muslimin pun akhirnya memenangkan pertarungan tersebut, walaupun jumlah kafir Quraisy ini sangat banyak sekali ya. Nah, yang kedua ini contoh keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Anak-anak, kenapa dinamakan perang Uhud? Tadi kan perang Badar, karena di desa Badar. Kalau ini di mana? Yuk, Gunung Uhud. di Gunung Uhud. Nah, pada tanggal berapa ini? Ayo, Pertengahan bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriah. ya betul. Dengan bertepatan pada bulan Januari 625 Masehi. Ini ada gambarnya, ini strategi dulu Rasulullah SAW melaksanakan perang. Berapa kekuatan pasukan muslim?
700 orang kaum kafir Quraisy, orang yang menentang Islam. 3.000 orang. Wah, banyak sekali ya kaum kafir Quraisy ini untuk menghancurkan umat Islam. Ya. Nah, lalu 300 orang kembali ke Madinah dengan dipimpin oleh seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay. Namun demikian pasukan Islam tidak terpengaruh. Maka di dalam pasukan kaum muslimin ada orang yang berpengkhianat, orang yang melakukan pengkhianatan dalam pasukan Rasulullah. Namun kaum muslimin tidak takut akan hal itu. Mereka tetap berani untuk melawan kafir Quraisy. Strategi perang Uhud ini apa? Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah. Iya, strateginya ketika di gunung Rasulullah ini memiliki seorang anak panah, yaitu 50 orang pasukan pemanah yang berjaga untuk apa? Untuk menyerang pasukan kafir Quraisy. Nah, siapa panglima perang? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang memimpin kaum kafir Quraisy? Abu Sufyan bin Harb. Bagaimana kejadian perang itu? Nah, kejadian perang Uhud ini dilaksanakan setelah kekalahan kafir Quraisy akan perang Badar. Karena kafir Quraisy ini mengalami kekalahan di perang Badar, kaum kafir Quraisy tidak terima akan kekalahan tersebut, maka kaum kafir Quraisy berencana untuk berperang kembali. Siapa yang memenangkan peperangan? Ada yang tahu? Yang memenangkan peperangan itu adalah kaum kafir Quraisy. Karena apa? Karena pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini malah tidak mendengarkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang. Karena apa? Ya itu, karena tidak mendengarkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kaum kafir Quraisy merasa lelah, nah pasukan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagian ada yang berbondong-bondong untuk merebut harta rampasan dari kafir Quraisy tersebut. Lalu kemudian strategi dari kafir Quraisy ini malah memenangkan peperangan tersebut. Jadi dengan itu Nabi Muhammad SAW juga terluka akan peperangan tersebut. Jadi kaum kafir Quraisy ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dalam peperangan. Dengan itu kaum pasukan dari Nabi Muhammad SAW merasa kecewa akan meninggalnya Rasulullah SAW. Namun itu hanya akal-akalan dari kafir Quraisy. Nah, setelah itu pasukan Nabi Muhammad SAW pergi ke Gunung Uhud. Di sana beliau sama pasukannya beristirahat agar tidak dikejar oleh kafir Quraisy. Mengapa kaum muslimin mengalami kekalahan? tentara panah yang berjumlah 50 orang tidak Ya. mengikuti Rasulullah. Iya, itu akibat tidak mengikuti perintah Rasulullah, maka kaum muslimin mengalami kekalahan, banyak yang meninggal. Adanya kaum munafik yang mundur karena tidak mau perang. Dia tadinya di depan itu dia mau perang, tapi di belakangnya hatinya takut, jadi mundur, tidak mau perang. Nah, itulah yang mengakibatkan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Di sini ada yang sudah paham? Nah, ibu akan mengasih tugas kelompok menjadi 2 kelompok. Rifal, Ubay sama Arin, Nailah sama Aska. Yuk, duduknya berkelompok. Di dalam kertas tersebut masing-masing kelompok
meringkas kembali keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar dan perang Uhud. Nah, jadi ditulis di kertas lembar tersebut, semua nulis. Nanti kalau sudah selesai presentasikan di depan. Terus ini Mbak Di sini sayang, nih di sini di kertas lembar. Nah itu, yuk ditulis yuk. Nanti presentasikan. Oke. Waktunya 15 menit. Gak apa-apa, jangan buru-buru. Ditulis yang rapi, nanti presentasikan yang bagus biar dapat nilai yang bagus. Ditulis yang rapi. Kelompoknya yang ada yang belum bisa, yang bisa diajarin yang sama yang belum bisa. Dalam kelompoknya kalau ada yang belum bisa, yang sudah bisa diajarin. bisa nggak naik? Tidak usah semua, yang termasuk aja yang berperang siapa aja itu. Terus memenangkan perang itu karena apa? Cepatnya tadi Di bawah. jam berapa ini sekarang anak-anak? Oh ya, tinggal 10 menit lagi. Ayo. Terjadi perang desa di Selesai. desa malah beda malah udah sampai mana tadi? Udah Palu udah belum? udah ini tuh Mbak nasi Mbak Arin ini udah dan ini udah belum nih Siapa yang memenangkan perang Uhudnya? Itu siapa? Tulis. yang terletak di letak antara Mekah Berapa menit? aku mau anakku antara Mekah Madinah dan Madinah kalau bilang bagaimana asing cukup kecil. Ya, perang Uhud udah selesai belum?
presentasikan ya kalau udah selesai. Aku udah. Apa? Yuk. Perang ini terjadi. Nah, perang ini Mari pokoknya wae. pada tanggal 17 November isi banget. Ada Ringkas wae. awal ulang ya. Terjadi perang. Ya Naila, kelompoknya Naila udah belum? Belum. Ayo. Nanti kelompoknya maju semua. Nanti Kelompok 1 maju, kelompok 2 nanti maju ya. satu berapa? Kelompok 2-nya Naila, kelompok 1-nya Rifa. Beda-beda. Harusnya ngajak Mas Haikal ya. Enggak apa-apa. Ayo. Udah selesai yuk, maju yuk. Mari ini Hah? musik itu nih. Son. Tampung. Tadi aku. Nanti ide. Banyak acara nih. Enggak, paling musik. Ayo. 17 apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari di sini kelompok aku akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo mulai. Pertama, Keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Keperwiraan berarti keberanian atau kepahlawanan. nah ayo terusin. A. Keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi di antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Disebut perang Badar karena perang ini terjadi di desa Badar yang terletak antara Makkah dan Madinah. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Kekuatan pasukan muslimin berjumlah 314 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Strategi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. dalam perang Badar adalah dengan menguasai penampungan air. Lanjut. Perang ini dimenangkan oleh Ditanyakan kelompok 2. Hah? Enggak, yaudah lanjut kelompok 2. Ayo presentasi. Yang kelompok 1 mundur dulu. Ripal, duduk. Nih kerjaannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naila, Papa Marina, baca. kata-kata. Amin. Aku di belakang. Sendiri ya nih. Perwiraan apa? Keperwiraan adalah keperwiraan berarti berani atau pahlawan, berani untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran, membela bangsa Ayo masuk. Yang di luar masuk. Apa? dan negara. Mbak Lela rokok Terus lagi. perwiraan Rasulullah dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan tanggal 623 Masehi. Perang ini terjadi di desa Badar. Lanjut. Ini
Apa mau perang adat Uhudnya belum? Perang Uhud. Keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Uhud. Mengapa dinamakan perang Uhud? Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 625. Nah, kelompok 1 ada yang mau ditanyain enggak? Kelompok 2 apa? Mau tanya apa? Ya. Apa? Tanyakan. Perang Uhud. Ya, Siapa yang memenangkan perang Uhud? ayo jawab. Kelompok 2. Siapa? Ayo. Bisa enggak? Ayo, jawab. Hai, bantu Mila. Ayolah, yuk duduk. Kembali duduk. Kembali pasang. Presentasi ayo dijawab. Siapa yang memenangkan dalam perang Uhud? Siapa yang memenangkan? Ya kaum kafir atau kaum muslimin? Perang Uhud. Siapa? Ayo jawab. Kaum muslimin. Kaum muslimin. Salah. Benar apa enggak? Kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy. Yang menang kaum kafir Quraisy. Karena apa? Ada yang mau ditanyain lagi? Mengapa kaum muslimin bisa mengalami kekalahan? Kenapa? Kenapa kok kaum muslimin kalah dalam perang Uhud? Kenapa kok dimenangkan orang kafir? Tentara panah yang berjumlah 20 orang yang tidak mengikuti pesan Rasulullah. Terus? Salam. Nah, oke. Sini saya bisa ngecek kekompakan dari masing-masing kelompok ini. Yang paling aktif kelompok 1 aktif. Ini aktif cuman kurang. Yuk, ayo kembali ke tempat. Halo. Ayo, mau pulang ke ini ayo. Ayo, duduk yang rapi. Tapi untuk Duduk yang rapi ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah dipelajari hari ini. Itu mengenai keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keperwiraan itu apa? Pemimpin membela negara masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin negara di kota Mekah dan Madinah dari serangan kafir Quraisy. Demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat di kemudian hari. Jangan lupa adik-adik semuanya belajar yang giat, belajar yang semangat di musim pandemi Covid. Jaga kesehatannya, jangan banyak minum es, jangan banyak begadang, tidur yang teratur ya. Hikmah yang dapat kita sampaikan dalam pelajaran hari ini, kita tidak boleh bermalas-malasan, semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, semangat dalam belajar, membantu orang tua ya. Udah yuk, sebelum pulang mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
bismillahir thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.